harus punya ikhtiar guys, jangan mentah-mentah mati di tangan Tuhan lu seenaknya. Kalau kata orang-orang sih Mesir itu Indonesia tahun 2000-an 2000 berapa masih di bawah, masih ada ketinggalan, jalanan masih pada kotor, terus bis segala macam, apa mobil-mobil ada bajai, hiruk pikuk, listrik belum terbiasa aja sih sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Fadil Khalizais. Biasa teman-teman gue panggil gue dengan Ukoy. Ya kali ini pada video kali ini gue tentang tanya tentang kuliah di negeri itu kayak gimana. Ya mumpung sekarang masih perkuliahan Azhar. Ya kali ini gue nggak sendirian. Gue bersama teman gue Fadli Rahman Arif. Beda dikit lah berarti ya. Ya asal dari mana, kuliah? Gua orang Jakarta, dari Jakarta Timur, dari Cakung. Terus kuliah di Fakultas Usuluddin Al-Azhar Kairo. Kita udah mengenal dulu lah. Kita ini satu fakultas lah ya. Satu kelas kan? Satu kelas, cuman kita nggak pernah kuliah. Ya lah, lu yang nggak pernah kuliah. Iya sih. Mager Pak di rumah Pak. Dia rajin. Enggak, emang nggak pernah kuliah tuh bukan karena malas kuliah guys. Jadi nggak pernah kuliah, emang kuliah lagi libur. Ya saat gitu. Libur corona. Ya soal lagi kita lagi saat virus corona ya kan. Dia lagi berkunjung ke rumah gua. Ya, nularin. Enggak lah. Tadi dia masuk ke rumah gua ya langsung gua suruh masuk kamar mandi, cuci tangan dan lain-lain karena harus inilah harus ikhtiar, higienis. harus punya ikhtiar guys, jangan mentah-mentah mati di tangan Tuhan lu seenaknya. Ya soalnya ini kalau ada suara-suara angin karena emang lagi anginnya kencang. Oke, langsung aja lah. Aku pengen nanya. Sebenarnya aku pengen nanya perjalanan lu kuliah ke Mesir itu kayak gimana? Pasti beda-beda loh cerita gua ke Mesir itu gimana dan cerita lu gimana. Dari awal keinginan lu mulai ke Mesir tuh apa? Mulai keinginannya coba cerita ya. Jadi sebenarnya gue tuh nggak ada ya pengen ke Mesir gitu, pengen kuliah ke Mesir, nggak punya cita-cita, nggak ada tujuan juga. Dulu aslinya pas lagi zaman di pesantren tuh pengen banget kuliah di Yaman. Di Yaman atau kuliah atau pesantren lagi di Yaman di Darul Mustafa ya kan, Habib Umar. Terus begitu lulus pesantren duitnya nggak cukup kalau pengen kuliah di Yaman. Katanya waktu itu $3.000 atau berapa gitu kan, 3.500 atau berapa gitu, Sekitar 50 juta ya. mahal sekali. Terus akhirnya kuliah lah saya di UIN. Begitu masuk UIN aslinya pengen masuk jurusan Usuluddin tahun berapa ya, 2010 2016 ya 2016 ya kan, pengen masuk Usuluddin. Tapi kata abang gua ini aja masuk fakultas di Rosa Islami aja, itu fakultas bagus banget tuh katanya gitu. Itu kuliahnya ada Usuluddin juga tapi pakai bahasa Arab kuliahnya, dosen-dosennya juga dari lulusan Timur Tengah katanya gitu. Terus ada dosen dari Arabnya juga. Akhirnya iya Pak, bener Pak. Terus akhirnya gue daftar lah di UIN kan, suruh milih tuh 2 fakultas kan. apa tuh? Yang gue pertama opsi pertama itu gue ini ya enggak di Rosa Islami ya, karena abang gue bilangnya kayak gitu kan. Gue semakin tertarik kan, oh bahasa Arab segala macam keren nih kan, gue nggak tahu ada Usuluddin juga. Terus yang kedua baru fakultas Usuluddin tuh pemilih, dan alhamdulillah gue keterima di UIN tuh. Kuliah lah gue di UIN di FDI. Begitu masuk kuliah, pelongo Gak ngerti bahasa Arab? iya, soalnya gue kan bukan dari ini kan, bukan dari pesantren modern yang sehari-hari bahasa Arab. Terus juga bukan pesantren salap-salap banget lah, gue mondok tahfiz gitu. Cuma pesantren gue tuh lebih ngutamain tahfiz ya. Betul udah bang tahfiz kan? Iya. Betul 30 dong berarti ya? Bisa. Bisa lah. Lanjut Ya, jadi gue begitu ini gue di Usuluddin tuh di Rosat. Cuma gue nggak ini, lama-lama
nggak betah karena nggak susah kan. Bayangin aja gue dari orang yang bahasa Arab tuh bisa cuma fasih lah ya kan, nggak aktif, nggak pernah ngobrol pakai bahasa Arab segala macam, nggak pernah. Tahu masuk kuliah yang pure bahasa Arab gitu. Sebenarnya nggak bahasa Arab banget sih, cuma begitu dosen masuk kan dia nerangin kuliah kan. Kalau di Indonesia kan kuliah tuh diterangin secara umum gitu kok. Iya. Jadi ini kita madahnya misalnya tarbiyah kan, tarbiyah fil Islam, atau ya kalau nggak salah itu dulu judulnya. Terus itu dosen enak banget datang nerangin secara umum tarbiyah di Islam tuh seperti apa sih, pakai bahasa Arab. Sedangkan lu nggak ngerti. Terus dia ngerti sih, cuma nggak ini Pak, ngerti lah kalau orang ngomong bahasa Arab gue ngerti gitu, cuma susah lah, masih banyak keterbatasan masih gitu. agak lambat lah ya. Terus enak banget kan dosen gue. Nah terus ngomong terus dia ngomong gini kan, wahazil maddah tatakawan anil maudu'at at-taliya, dia tulis maudu pertama ini. Terus sudah selesai dibagi dah kelompok kan, dikocok. Lu dapat misalnya kelompok berapa, kelompok ya, 1, 2, 3 dapat judul apa, judul apa, menu siapa gitu kan. Terus udah gitu kan bikin makalah nih. Nah bikin makalah tuh begitu, dosennya enak banget. Dari judul ini kamu bisa ambil rujukan di kitab ini, judul ini, kitab ini, judul ini kan. Udah gitu ini tanggal segini presentasinya, yang ini presentasi tanggal segini. Nah udah gitu berangkatlah gua sama temen-temen gua kan yang satu kelompok tuh ke perpus. Di perpus juga kitabnya bahasa Arab semua. Dari gua yang nggak ngerti harus bikin makalah ya kan, ngambil dari kitab-kitab yang gua bacanya sendiri juga masih bukan nggak ngerti, banyak kekurangan gitu kan, nggak pure bisa paham gitu. Terus gua harus memahamkan teman-teman gua yang lain yang sama-sama nggak paham ya kan. Jadi perkuliahan di Indonesia tuh presentasi itu minimal dalam setiap judul yang lu punya, lu memiliki kepahaman di judul itu 70% untuk lu bisa sharing ke temen-temen lu gitu kan. Akhirnya ya udah, dan itu kan bukan cuma satu madah doang, bukan cuma satu materi doang kan, semua mata pelajaran tuh lu, mata kuliah tuh lu hampir di semua matkul lah ya. Iya, semua matkul lu bikin kayak gitu, presentasi lu bikin makalah segala macem. Dan itu menurut gua waktu itu nggak efektif banget, soalnya yang kayak gue itu banyak kan di kelas itu. Jadi teman-teman gue pun yang anak-anak pondok modern itu, mereka juga keteteran gitu, perkuliahannya masih keteteran. Soalnya sebenarnya seharusnya kan ada persiapan sebelum kuliah gitu kan, dikasih materi apa biar pas masuk kuliah bisa ngikutin gitu. Ini enggak langsung, jadi masih expertnya lah ya. Iya langsung kayak gitu kan. Akhirnya waktu semester pertama gue masih bisa ngikutin tuh, si belajar semangat segala macam. Tambah lama gue capek kan, wah pusing pak, nggak usah. Terus akhirnya gue udahlah, gue bukan di sini. Dalam hati gue tuh gitu tuh. Terus gue nanya-nanya, nyari-nyari informasi, gue pengen pindah fakultas. Tapi pengen pindah fakultas, gue pengen ke Usuludin, gue nanya-nanya semua bidang mahasiswaan semuanya, gue paran itu, gue datengin. Ternyata nggak semudah itu. Kirain gue nih, bukan udah terdaftar sebagai mahasiswa di UIN ya kan, di fakultas di Rosa Islamiyah. Terus gue juga udah terdaftar di perpustakaannya UIN gitu kan, perpustakaan pusat segala macem kan. Terus gue udah di ospek segala macem. Kirain gue untuk pindah fakultas tinggal pindahin berkas dari sini ke fakultas yang gue pengen gitu. Ternyata nggak gitu, prosesnya semua dari awal lagi. Jadi daftar ulang lagi, terus ikut tes lagi ya kan, itu nanti terus abis itu ospek lagi segala macem. Terus gue mikir, waduh gimana nih, ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya gue keputusan gue kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, tes ulang lagi ini ya? Iya nggak apa-apa. Gue akhirnya berhenti kuliah di UIN. Gue sama sekali nggak ikut kuliah, nggak ikut kuliah karena gue udah capek gitu. Nggak sampai lah dengan gue, kemampuan gue nggak sampai akhirnya gue nggak kuliah. Pas gue daftar ulang, pas ada pembukaan pendaftaran di UIN tuh
gue daftar ke bank, gue bayar segala macem, udah punya nomor ininya, udah terpeserta lah ya. Iya udah punya nomor peserta. Terus di saat itu adalah pendaftaran seleksi Timur Tengah. Ya Mesir dan lain-lain. Iya Mesir, Maroko, Sudan, sama Libanon ya. 4 negara. Kira abang gue tuh ngasih linknya itu, Pak coba nih ente daftar siapa tahu ini. Ya udah gue daftar aja. Gue daftar. Nah pendaftar tesnya ini lebih dulu yang Timur Tengah daripada tes UIN. Ya sebelum 1 hari sebelum puasa. Iya pokoknya lebih awal dah tesnya tahun 2017. Terus gue ikut tes dan alhamdulillah gue terima Pak. Terima. Wah, yang tadi gue pengen pindah ke Usuluddin di UIN, gue malah pindah ke Usuluddin di Al Azhar di Kairo. Tapi tunggu, lu ikut tes juga yang di UIN? Enggak, karena gue udah ini. Tapi bukan setahu gue nih, tes di UIN, tes Mesir dulu, tes UIN, baru pengumuman yang iya. Cuma gue udah ini apa kan? Udah kayak yakin gitu. Udah yakin. Soalnya gampang banget sih. Gampang banget kan soalnya. Gampang banget. Gimana? Cuma 60 soal pilihan ganda ya. Gampang sih kalau menurut gue, gampang banget. Terus ya apa ya? Secara gue juga udah ngejalanin kuliah bahasa Arab 1 semester lebih sedikit lah. Jadi gue basic dengerin orang ngomong bahasa Arab udah sering setiap hari, terus ngeliatin tulisan itu ya kemampuan gue ya lumayan ada kenaikan sedikit lah, walaupun gue nggak ini. Karena gue daftar, terus gue udah daftar di Azhar, di Tinteng itu pas tes UIN itu gue males Pak, nggak ikut tes. Padahal gue belum tentu ini kan, belum tentu lulus. Terus pas begitu pengumuman keluar, gue tuh nyari nama gue dari atas sampai bawah, sampai bawah nggak ketemu, nangis gue. Anjir, gue kuliah di mana ini? Udah yang di apa mah? Di UIN itu gue lewat, udah tinggalin lah. Iya, gue tinggalin. Terus akhirnya itu kan posisi tuh lagi sholat jamaah tuh udah komat, gue malah nyari gini kan. Akhirnya gue posisi masih di pondok juga tuh, pondok abang gue. Akhirnya gue ini apa mah? Ya udahlah, apa serahin semua dah, pasrah gue dah. Penting gue udah usaha gitu kan. Gue taruh HP gue masuk tuh jamaah. Begitu salam gue ambil lagi HP-nya, gue buka lagi pengumuman tuh yang tadinya gue lihat dari atas ke bawah, ini gue ngeliatnya dari bawah ke atas. Jadi ada 1.500 peserta gitu. 400 ya. Gue lihat ternyata nama gue di urutan ke 300, udah kelewat jauh banget. 300. Walah, di urutan ke 300. Keren juga tuh ya. Wah, alhamdulillah ya Allah, udah nangis udah sedih. Udah keren juga 300. Kalau gue 1.400 ya. Gue 1.300. Gue 300 urut 300. Gue 1.400. Soalnya pas karena yang nyari juga yang nemuin tuh bukan gue sendiri, temen gue. Udah pas awalnya dah. Terus gue ngomong sama teman gue keterima nih gimana. Terus sementara gue juga yang di UIN nggak gue lanjutin, udah kadang itu. Akhirnya ya udah berangkat dah Mesir di ongkosin segala macam, udah sampai saat ini sekarang udah berapa 2 tahun lebih ya. 3 tahun jalan 3 tahun lah. Iya, berarti lu lancar-lancar aja ya. lancar apa? Maksudnya setelah lulus itu lancar-lancar aja, nggak ada lika-liku untuk nyari dan lain-lain lah. Nyari yang beasiswa kan kayak ada teman-teman gue tuh nyari beasiswa dan lain-lain. Iya, nggak pede. Nyari beasiswa kan biasanya kan pakai mediator nih ya. Lu pakai mediator atau enggak? Enggak, gue nggak tahu apa-apaan. Gue lulusnya nggak tahu gue kemana ini. Gue udah nih lulus nih, apain nih gue? Ada mediator segala macam, terus tapi pas di pengumuman lulusnya itu bagian tidak memiliki mediator ada kan. Bisa menghubungi nomor apa? Ada webnya juga. Mengisi form. Iya, pokoknya gue terus ke situ ternyata ininya apa?
berkas semua itu masuknya ke itu IAI, itu dulu namanya masih IAI kan. Nah IAI itu deket banget dari tempat gua, tempat tinggal lo ya. Iya, jadi ya udah gua ke situ aja. Oh, tempat tinggal bukan di Jakarta Timur tapi tempat tinggal Di Depok. di Depok. Cinere gua tinggal Di Pondok Abang lo ya. Nah sedangkan itu masih Cinere juga sih, masuknya apa sih itu, Perbatasan Pondok Cabe. iya di Pondok Cabe itu. IAI nya dari Pondok Cabe deket banget, cuma 5 menit naik motor. Ya udah gua ke situ mulu, udah gua nggak pernah kuliah kan udah gua lepas tuh. Ya udah gua kalau kosong gua main ke IAI sampai gua kenal sama ustadznya segala macam, ngobrol Lumayan lah ya. iya ikut itu. Dan ketika kan udah Mesir lah ya. Iya, ngapain lagi? Nah, bagaimana perasaan lu pas nyampe Mesir tuh, gimana tuh? Ya awalnya seneng banget sih. Seneng banget pasti. Iya seneng banget. Apa yang senangnya gimana? Ya gue nih enggak, awalnya malah sedih sih. Soalnya gue kan pikiran gue tuh di Mesir tuh apa namanya, negara Arab keren lah, keluar negeri. Awalnya pas ini naik pesawat seneng banget kan gue. Nah gue dulu gini gue sama gue nih, dulu waktu masih kecil gue suka bilang gini sama gue, mak saya pengen banget mah naik pesawat mah, pengen banget naik pesawat. Sama gue ngomong gini doang, makanya lu jadi orang belajar yang benar, kata sama gue gitu. Belajar yang benar, bukan belajar yang pintar, belajar yang benar gitu doang ngomong. Belajar lu yang benar. Alhamdulillah gue bisa naik pesawat tuh, bilang banget gue. Terus yang bikin enak lagi, dapat transit berapa ya? 18 jam. 18 jam. Terus dapat hotel di Oman, di Muscat, di ibu kotanya Oman tuh. Enak banget lagi tuh. Jalan-jalan ada city tournya. Pas nyampe Mesir sedih. Kenapa sedih? Soalnya Mesir tuh apa ya? Sebenarnya secara ekonomi mungkin masih di bawahnya Indonesia gitu. Jadi Indonesia masih kelihatan lebih maju, lebih modern dari Mesir. Terus jadi nyampe Mesir tuh kayak balik lagi ke kampung gitu. Sama aja lah, kayak kita tinggal di Jakarta sama aja kan. Enggak, kalau kata orang-orang sih Mesir itu Indonesia tahun 2000-an, 2000 berapa, masih di bawah, masih ada ketinggalan, jalanan masih pada kotor, terus bis segala macam, apa mobil-mobil ada bajai, hiruk pikuk, listrik belum terbiasa aja sih sebenarnya. Ya kalau menurut sih kalau kayak gitu sih, ya dikarenakan kita tinggal di daerah Nassau City aja sih. Iya, emang di luarnya Cakep pak. cakep. Iya. Soalnya di Mesir tuh apa ya, lingkungan orang kaya banget, kayak lingkungan si Oktober segala macam tuh orang kaya, orang Arab tuh, Karena benar-benar drastis banget. iya drastis. Kejenjangan sosialnya. Yang kaya banget, yang miskin sampai nggak punya rumah di jalanan banyak. Kita aja sih kalau salah itu ada satu jalan kan di Ahmad Zumur nih, jalan tengah-tengah tuh kan. Nah itu kan kita biasanya sebelah kiri ini, Iya, itu kayak gini, menengah ke bawah. flat yang menengah ke bawah yang cuman 5 arahnya atau gedungnya cuma lantai 5 doang. Nah kalau yang sebelah kanannya itu udah lantai 10 lah minimal tuh. Dan rumahnya apartemennya megah-megah gitu. Tapi yang di lingkungan ke sana tajamu itu. Nah Itu yang satu imarah, satu apartemen punya satu orang. Ya ini satu keluarga tinggal begitu. Misalnya ada 5 lantai, udah itu buat punya mereka semua. Ada halamannya, ada kolam renangnya segala macam. Kalau di sini ya gini aja gitu. Di Mesir tuh kalau kita punya niat ya pengen belajar benar-benar tuh, di sini terfasilitasi banget. Soalnya kayak misalnya kita pengen belajar tafsir, itu di sini belajarnya benar-benar langsung sama ahlinya gitu. Sama ahlinya, bahkan beberapa kitab itu kita bisa belajar langsung sama pengarangnya sendiri. Langsung kayak hadis tuh kan ada syarah hadis yang apa ya namanya itu, orangnya masih hidup apa, sama Syekh Umar Hashim segini, apa 12 jilid masih ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim di Azhar ada, terus di tempatnya beliau juga ada dekat Masyikhot atau rumah. Iya soalnya ini biasa kita di Mesir tuh suka beli ini kayak tukang apa sih? Rongsokan Atau biasa baket gitu. Bakit. Baket tuh baket.
Ya gitulah. Lu nyesel gak sih kuliah di Mesir? Ada nyeselnya, ada enaknya juga, cuma udah terlanjur di sini ya udahlah, jalanin aja kan. Nikmatin aja lah ya. Iya, hidup mah harus kayak gini, keluar dari zona nyaman kalau kata orang. Ya zona nyaman itu harus lihat situasi juga apa. Pas nggak keluar zona nyamannya jangan sampai gagal juga. Iya, makanya keluar kita, kalau gue bisa survive di sini, bisa adaptasi ya kan, gue bisa berjuang di sini. Pulang-pulang gue orang cinta kan. Gue mau nanya, rumah lu berapa ijarnya? Gue tinggal di ini sih, di kawasan apa ya, di kawasan murah lah sebelah sana, cuma 1.220 udah mah ya. Dua kamar. Dua kamar, ada ruang tamunya juga, kamar mandi, dapur. Berarti murah ya? Gue nih dua kamar 33 Pak. 3.300. Yo ya kan, lu tempat lu ini lihat aja rumahnya cakep. Kita di rumah saya kalau rumah Hanania. Ikut ya. Tapi bagusan rumah gue kan. Bagusnya? Ih, serius dah. Catnya, temboknya, ada wallpapernya rumah gue. Nah ini berapa? Ini mah kayak gini doang. Lu nanya kalau Pak? Iya tahu, ini mau gini doang. Kalau ini gue dipegang gini ada ini ada apa sih? Apanya? Gerenjel ada timbul kayak gitu. Ini juga ada lo. Lu jajan sebulan berapa? Gue sebulan berapa ya, nggak tahu sih. Gue dapat duit 2 juta buat bayar ikrar, buat jajan, buat naik bis, buat makan. Sini kan kemana naik bis. Kenapa nggak beli motor? Nabung dulu pak. Ya juga emang. Ini motor nggak kayak di Indonesia, murah di Indonesia mah. Ini motor 10.000, 10.000. 10.000 ke atas kan? Iya, 10.000 ke atas. Dan itu apalagi kita orang asing lah itu kan ya. Iya, Itu bentar. harus lunas kan bukannya? Itu 10.000 bekas. Emang dia juga sama. Di Indonesia 7 juta dapat, 3 juta ada. Yes. 3 juta, 5 juta dapat. Berarti penghasilan tuh dikirim orang tua atau ada penghasilan lain atau gimana? Gue sebelumnya ini jualan. Berarti Sekarang lagi sepi. lagi vakum ya? Iya. Jualan makanan, jualan baju. Apa aja lah ya. Kita kan sama juga mahasiswa lah. Pasti apa aja yang kita lakuin untuk mendapatkan uang atau dan lain-lain. Iya, biar punya duit tambahan, jaga-jaga kalau ini terjadi sesuatu, minjem koi. Enggak lah. Mana masih ujian? Aman lah ya. Selama dua bulan lagi. 2 bulan lagi kita diundur 2 bulan ya. Harusnya awal Mei udah mulai. Sekarang kita akhir Mei ujian nih, tanggal 30. kali 30 tuh batasnya, tapi kita nggak tahu mulai kapan. Oh, maksudnya gimana? Jadi pokoknya yang boleh dimulai setelah tinggal 30 Mei. Itu belum pasti 30 Mei. Belum pasti. Ya hitungannya takjil di akhir tanggal 30 Mei. Ya itu kan masih beda-beda universitas. Bukannya itu keputusan dari ini ya? Biasanya di Mesir bukannya kalau ujian semuanya sama ujian semua? Yes emang kan masih kan kayak gini loh. Maksud gue tuh setiap fakultas kan masih beda-beda ketentuannya, jalurnya kapan. Oh iya kalau itu fakultasnya kan kayak Usuludin sama syariah aja ya. Usuludin Daud ujian, besok kosong ujian. Apalagi lah ujian di sana juga kan. Nah kemarin pas tahun kemarin itu ujian di sana ada yang di belakang gitu, jadi ujian dulu baru ujian bisa. Yang di belakang apa? Kemarin Tauhid ya? Tauhid mah awal, Quran juga awal. Maksudnya tuh ada beberapa fakultas yang ujian lisannya itu di belakang. Oh iya. Yang tingkat lain kali ya. Iya, fakultas lain. Ya, gitulah kehidupan di Mesir susah. Apalagi sana apa namanya? Bis udah naik kan? Bis udah naik kan bis. Iya, apalagi ekonomi Indonesia rusak gara-gara ini
gara-gara corona. Ngaruh banget kalau ke kita tuh, ngaruh banget. $1 17.000 itu ngaruh banget. Yang benar 17 ya. Iya. Thanks udah ada di video gua, walaupun nggak terlalu penting sih ya. Ini nggak penting sama sekali. Penting lah, cuman bagi cerita aja tentang pasti beda-beda komersialnya dan lain-lainnya. Ada yang komersial yang udah, ada yang lancar-lancar aja, ada yang punya lika-liku kehidupan, Ada yang semangatnya sampai sekarang masih, ada yang udah mulai turun. kayak kita ini kayak gue doang deh ya, kayak gue doang. Udah lah, sama aja, naik turun. Gue bukannya belajar ya kan, terus gue sama bikin video terus pak. Hah? Malah bikin video Lah kan lagi libur kuliah. ya, tapi kan bukannya belajar gitu. Paling enak belajar ini di kampus, dengerin dosen jelasin. Di sini kan kuliah nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kuliah apa sih, ada presentasi gitu kan. Kalau di sini tinggal dengerin doang, dijelasin semuanya. Kalau masih S1 sih gitu. Jujur ya, gue nggak tahu. Gue kemarin tuh nanya Maktabah Azhar tuh di mana gitu. Gue sampai orang tuh di mana ya Maktabah Azhar ya? Nah, yang nggak tahu ya. Emang di mana? Darul Ifta nih. Darul Ifta itu fatwa pak. Itu kan ulama Azhar semua sih. Ya tapi kan di mana? Dengan saya di situ kan. Ya iya sih, cuma maksudnya kan Maktabah tuh di mana Maktabah? Kan kayak orang-orang tuh. Kalau Maktabah Usuluddin gue tahu. Di mana? Oh iya, itu mah depan kampus itu mah bukan maktabah tapi itu tempat jual buku pak. Ada juga gitu, bukunya dijual tapi bisa dibaca juga. Itu kan pada kebuka buku dan di itu, di plastik. Enggak, beda lagi Maktabah Usuluddin yang depan kuliah loh. Oh, Itu Maktabah Usuluddin juga kan? oh. Iya. Iya sih, sama gue nggak tahu. Kan kayak orang-orang, kata nggak menjalan lain lah. Gue kalau belajar di maktabah, di perpustakaan, di library. Nah kita maktabah di mana? Di rumah sendiri. Ya gitu. Ya mahasiswa Azhar kita tuh banyak. Ya sih, cuman kan. Nggak lengkap ya. Iya bang, apa itu? Keren banget sih. Tergantung kebutuhan lah. Iya. Nah, kita kalau ke maktabah ini Alexandria ya kan. Oh iya, gede banget. Apa itu buat jalan-jalan Itu buat baca. terbesar nomor berapa sih? Itu tuh gede banget. Kedua setelah yang di Jerman. Sedunia, terbesar kedua sedunia. Kalau nggak tahu nanti gue cek lah. Ntar ajak jalan-jalan lah. Maktabah. Tapi ke maktabah nggak boleh bawa kamera pak. Boleh. Lo mau pakai kamera lu kan? Iya sih, kayak handphone. Dari gua ada pesan terakhir nggak? Nggak ada, bukan mati. Enggak lah, maksudnya lo kasih pesan buat yang mau ke Mesir, kan kita juga kita sebulan lagi lah mau tes Mesir juga kan. Kalau pengen ke Mesir ini jangan cuma diingat, dibayangin enak-enaknya aja, karena di sini kan berjuang gitu kan. Di sini belajar, bukan pengen jalan-jalan, bukan pengen ngapa-ngapain. Ya itu, kalau misalnya ngeliatnya enak-enak aja, pas nyampe sini nggak enak, langsung down, langsung kecewa. Apalagi kalau ke Mesir cuma buat kerja belajar buat kerja ya. Kalau masih sekolah Harus ditambahkan ya itu lah belajar. Kalau mau kerjaan di Mesir juga banyak, betul nggak? bisa betul bisa enggak juga sih. Kalau juga berusaha. Ya, tergantung lah, banyak orang. Ya gitu lah ya. Rebutan. Teruskan niat lah ya. Iya. Ya lah. Thanks dari gua, Fadil Zais dan Fadli Rahman Arif. Oke, dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.